Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berada di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga kehadiran kita hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah dan menjadi amal saleh kita sebelum kita kembali kepada Allah. Sebelum kita mulai bahasan kita untuk kajian hari ini, saya ingin memberikan sebuah motivasi dan semangat dari pesan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran mengistimewakan, sekali lagi, Al-Quran mengistimewakan dengan keistimewaan yang khusus orang-orang yang memakmurkan masjid. Di orang yang gemar memakmurkan masjid, ya, makmur itu bukan rame ya. Kalau rame bisa apa saja. Bapak Ibu ngobrol di masjid rame, mau nyanyi-nyanyi di masjid ya rame, ya. Insyaallah, makmur itu bukan rame. Makmur itu diantaranya adalah melahirkan kegiatan yang bermanfaat. Ya, sekali lagi, bermanfaat. Kalau ke masjid itu bicaranya bermanfaat, ya, aktivitasnya bermanfaat, sekaligus mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemakmur masjid itu diistimewakan oleh Quran dan dibatasi. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Kalau ada kata innama dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, itu disebut dengan adatul hasri, huruf yang membatasi, dibatasi hukumnya, ya, dibatasi hukumnya. Cara menerjemahkannya, terjemahkan dulu konteksnya, baru batasi. Contoh, saya lompat sebentar. Bapak Ibu, kalau yang berhak menerima zakat itu mustahiknya ada berapa? 8. Boleh nggak lebih dari 8? Kenapa? Karena ayatnya dibatasi dengan innama. At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya ayat. Karena menggunakan kata innama dibatasi, yang berhak menerima zakat itu hanya golongan-golongan berikut. Demikian menerjemahkannya, ya. Nah, pemakmur masjid ini dibatasi oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah itu terbatas. Siapa di antara mereka? Man. Man itu ismun mausulun yadullu 'ala al-'ammi. Ya, huruf menunjuk kepada subjek orang tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, muda, tua, dewasa, kecil, insyaallah, tanpa batas. Kata Quran, siapapun yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah siapapun, diikat siapa ini? Amana billah. Yang pertama, betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Anda hadir di rumah Allah ini, berada di sini mengikuti ta'lim, bukan di aula, bukan di tempat biasa, langsung diundang langsung di rumahnya, itu menandakan bahwa kita dinilai oleh Quran sebagai orang-orang spesial. Orang-orang yang keimanannya dibatasi oleh Quran, tidak seperti yang lainnya, tidak seperti orang umumnya. Berbahagialah Anda ketika saat ini hadir di sini, artinya Allah menganggap kita orang yang istimewa dan punya keimanan tidak biasa, yang baik dalam pandangan Allah. Kalau Allah sudah membuat kita menjadi lebih baik, mengatakan kita orang baik, maka semestinya pulang dari sini keburukan-keburukan itu sudah kita tinggalkan. Ya. Maka buktikan kepada Allah tidak keliru kita berada di sini. Ya. Anda disebut man amana billah, orang baik yang imannya itu istimewa. Kita sebelum hadir di sini, sebelum ikut ta'lim, Anda punya kebiasaan lisan terlalu tajam, kadang mencela orang. Ketika Allah menyebut kita orang baik, artinya dihadapkan ke sini, Allah menginginkan sifat-sifat itu hilang dari dalam diri kita.
Yang punya kebiasaan mencela cukup selesai. Ya. Yang punya kebiasaan, maaf, telinganya sering mendengar, tidak punya filter. Yang baik, yang buruk masuk. Ketika diundang hari ini, Allah menginginkan telinga kita menjadi baik. Keluar dari sini, yang buruk tinggalkan. Ya. Maaf, masuk lagi misalnya dari lisan, dari telinga ke mata. Sebelum hadir ke sini semua dilihat. InsyaAllah. Keluar dari sini, Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Allah Al-Basir, Maha mengawasi. Takut kalau kita memandang sesuatu Allah tidak rela. Takut kalau kita mengatakan sesuatu As-Sami', Allah mendengar tidak suka. Takut kalau kita melangkah, Allah mengawasi, melihat, Allah tidak rela dengan langkah kita. Karena itu bertakwalah kepada Allah saat kita diundang ke sini. Nah, undangan ta'lim itu bahkan diikat oleh hadis Nabi. Diikat oleh hadis Nabi. Perhatikan kalimatnya. Saya sering sampaikan ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ya. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan mengenai urusan agamanya, akan didorong untuk mau belajar agama. Ya. Jadi kalau ada di antara kita hadir sekarang, maaf, harta bendanya bertambah, mobil bertambah, rumah meluas, tapi tidak mengerti tentang agamanya, tidak paham mana halal mana haram, tidak mengerti mana yang baik dengan yang benar, sudah puluhan tahun sholat tidak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Itu kata Quran. Kebanyakan orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sampai sholat duha tadi. Kita sudah ribuan kali rokok, pahamkah apa yang kita baca? Ribuan kali sujud, mengertikah apa yang kita lakukan? Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham apa yang kita lakukan? Tidak mengerti yang kita baca. InsyaAllah. Jadi tanda bertambah materi, meningkat kedudukan, itu tidak harus menjadi tanda kebaikan kalau saat yang bersamaan tidak mengerti tentang agama kita. Tapi berbahagialah bila Anda diberikan nikmat materi saat yang bersamaan, punya dorongan, ditanamkan oleh Allah, dirangkul belajar agama. Pada saat itulah Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik yang sesungguhnya. Saat kita berada di sini, sementara saudara kita barangkali sedang berolahraga, sedang tamasya dan sebagainya, itu artinya saat ini kita semua diinginkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang-orang baik dalam pandangannya. Kalau Anda sudah dihadirkan, didudukan, datang, belum juga tersentuh untuk berubah, lisan masih terbiasa berbuat buruk, telinga mendengar yang salah, mata menatap pada yang dilarang, dengan cara apa lagi Allah mesti memaksa kita untuk berubah jadi orang baik? Maka bertakwalah kepada Allah, tangisi kesalahan kita, tangisi dosa kita, keluar dari sini sudah cukup. Hentikan semua ketidakbaikan itu, berubah menjadi hamba yang dalam pandangan Allah dan Rasul mendapatkan ridha kebaikan. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Ya. Tanggal 8 sekarang ya. 8 Dzulqa'dah. Ingat, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, apalagi Dzulqa'dah. Itu tidak ada. Oke? Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, apalagi Dzulqa'dah. Yang tepat Dzulqa'dah. Ya. Yang masih mungkin Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ya. Tapi yang lebih tepat Dzulqa'dah. Saya mohon izin, boleh menulis? Sebelah kanan atau kiri? Kitab yang diterima di akhirat itu yang paling bagus, yang diterima di tangan kanan. Maka di kanan saya dulu ya. Jadi kalau sudah penuh, kanannya berubah ke sana. Baik. Mumpung ada ketua DKM-nya, ya. Bulan depan harus ada papan tulis yang ada di tengah, supaya nggak ke kanan, nggak ke kiri. Tapi alhamdulillah kalau Ramadan ada. Ya. Setelah Ramadan kembali ke fitrah. Bismillah. Yang di belakang kelihatan? Oh, kurang. Kelihatan? Baik. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Tuan? Ada. Mohon dibaca. Nah, tulisan ini kalau belum diharakati bisa punya dua kemungkinan. Bisa dibaca Dzulqa'dah, bisa dibaca Dzulqa'dah. Kita bisa baca Dzulqa'dah, bisa dibaca Dzulqa'dah. Keduanya ada bedanya. Kalau kita baca Dzulqa'dah, itu namanya dalam bahasa Arab ismun marrah. Ya, kata yang menunjuk pada peristiwa seketika, cepat. Qa'dah itu duduk.
Kalau kita sebut Dzulqa'dah artinya yang duduk dengan cepat. Barusan saya duduk kemudian bangun lagi, itu qa'dah. Jelas sampai sini? Duduk, bangkit lagi, itu qa'dah. Tapi kalau kita turunkan menjadi qi'dah, itu artinya duduk santai. Duduk sambil minum dulu, diskusi, ngobrol, itu qi'dah. Ya. Di kalau qa'dah duduk cepat, duduk, saya berdiri lagi, itu qa'dah. Kalau kemudian saya duduk sambil kemudian misal minum teh dulu, ngobrol dengan kawan, baca SMS, itu namanya apa? Qi'dah, Dzulqa'dah. Nah, bulan ke-11 ini disebut dengan Dzulqa'dah, bukan Qa'dah. Kenapa namanya Qi'dah? Ini yang penting kita tahu. Dulu kebiasaan orang-orang Arab, termasuk yang di Mekah dan sekitarnya, itu senang merantau untuk berdagang. Bahkan sebelum zaman Nabi SAW, ya, ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syam. Ya, Syam sekarang Yordania, kemudian Lebanon, Syria, Palestina, Syam. Ya, berdagang, merantau. Bahkan Rasulullah SAW diajak pamannya berdagang, Abu Talib, ya, merantau keluar. Nah, menjelang musim haji, terutama saat mulai haji nanti, bulan ke-12, Dzulhijjah, bulannya haji. Karena itu disebut haji, Dzulhijjah, bulannya haji. Semua wilayah sekitar Mekah, bahkan yang jauh pun, itu akan merapat ke Mekah. Ya. Karena semua orang kumpul. Ada yang niatnya untuk beribadah, berhaji. Ada yang niatnya mencari keuntungan dari orang ibadah, berdagang. Yang datang ke Mekah dari dulu, bahkan sampai sekarang nanti, sampai sekarang. Ada orang yang niatnya untuk ibadah, ada orang niatnya untuk berdagang. Itu ada pasti. Dan Quran menyebutkan itu. Ya, Quran menyebutkan itu. Ya. Nanti kita teruskan dulu. Nah, karena biasanya pergi keluar dari Mekah, sekarang mendekat musim haji, datang merapat ke Mekah, maka sebelum tiba waktu Dzulhijjah itu, mereka sudah mulai berdatangan. Ya. Karena harus mulai bikin lapak-lapak, tempat-tempat, ya, Masya Allah, disiapkan. Karena yang biasa dikunjungi, sekarang datang berkunjung. Dulu orang Mekah berkunjung ke Yaman, sekarang orang Yaman datang ke Mekah. Masya Allah. Kemudian orang Syam datang ke Mekah. Karena yang biasa dikunjungi datang berkunjung, karena itu orang-orang Mekah memilih untuk duduk santai di rumah, ditunggu orang datang. Ya, ditunggu orang datang. Jadi sambil minum teh, sambil ngobrol, karena yang dikunjungi datang. Maka bulan ke-11 ini sebelum Dzulhijjah diberi nama Dzulqa'dah. Bulan duduk santai menunggu pengunjung yang ibadah ataupun berdagang datang ke Mekah. Jelas di sini? Sampai sekarang kalau orang mau haji atau siap-siap, pasti Dzulqa'dah sudah berangkat. Ya. Alhamdulillah gelombang pertama kemarin 21 Agustus ya. Ya, tanggal 6 kemarin ya, mereka sudah berangkat. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya dan bisa nyaman menunaikan ibadah di sana sampai kembali lagi. Ya. Nah, ada juga sebelum jemaah datang, kami pernah bertugas 2010 di Mekah tepat ya. Itu sebelum datang, berapa pekan sebelumnya, para pedagang sudah bikin kios, sudah sewa lahan ya. Di menunggu, orang Arabnya santai ya. Karena dia tinggal menunggu saja orang yang mau nyewa tempat. Ya, orang yang memanfaatkan lahannya. Jadi memilih duduk-duduk santai. Diberi nama dengan Dzulqa'dah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. Alhamdulillah sekarang kita sampai pada 8 Dzulqa'dah. Hari ini saya dimintakan untuk menyampaikan materi khusus ya, yaitu tentang esensi haji supaya memberi bekal bagi yang berangkat untuk menunaikan haji. Hajinya lebih berkualitas, mendapat penerimaan di sisi Allah. Dan tentunya yang belum berangkat atau sudah pernah berangkat, kita bermohon mudah-mudahan diberikan percepatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhaji atau berumrah sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tentukan. Oke. Tapi nanti kita akan bahas satu keterangan di ujung. Ada orang tidak berhaji tapi bisa mabrur. Ya, nggak pakai Orang tidak berhaji bisa mabrur. Haji belum tentu mabrur. Ada orang tidak haji tapi mabrur. Pilih mana? Haji belum tentu mabrur atau tidak haji tapi mabrur. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak mudah. Ya. Baik. Karena itu kita percepat. Kira-kira kita ada di mana posisinya? Atau bahkan tidak haji, tidak mabrur, nah itu berbahaya. Ya.
Baik, mari kita bahas bahasan kita. Bismillah. Pertama Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas pada praktek ritual dan hikmahnya, kita mesti paham dulu tentang makna ibadahnya. Ini kebiasaan kita yang kurang baik, lakukan ibadah tidak mengerti apa maksudnya. Ya. Bapak Ibu 5 kali dalam sehari yang wajib sholat, coba tanya sholat itu apa? Ya. Tiap hari kita sholat, kalau ditanya apa itu sholat, bingung kita. Ya. Zakat, yuk saya keluarkan zakat, tanya zakat itu apa? Umrah itu apa? Haji itu apa? Ya. Jangan-jangan kita melakukan ibadah, kita pun tidak paham nama ibadah itu apa. Ya, sehingga tidak bisa menghayati, meresapi dan mengamalkan makna dibalik penamaan ibadah itu. Ya. Sekarang kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim tentang haji. Apa itu haji dan mengapa kita mesti berhaji? Maafkan saya agak lebih banyak berdiri, insyaallah, karena materi-materi sudah ada di slide-nya nanti. Sudah. Pertama, Bapak Ibu sekalian, haji secara bahasa para ulama fikih menyebutkan dengan al-qasdu, menuju, berangkat. Ya. Tapi penting kita lihat, kalau kalimatnya sama, ya, al-hajju dengan al-qasdu, kenapa yang digunakan al-hajju bukan al-qasdu? Logikanya kan begitu ya. Al-hajju kata ulama fikih, haji itu al-qasdu, menuju. Ya kalau sama-sama menuju, kenapa tidak pilih al-qasdu? Ya. Nah nanti ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang suka diterjemahkan sama padahal esensinya berbeda. Contoh Al-Ankabut Quran surah ke-29 ayat 45. Ada ayat di situ, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu. Apa terjemahnya di situ? Yang Anda bawa mushaf, apa artinya? Bacalah. Ada yang lain? Ada yang lain? Selain bacalah. Saya punya keyakinan semua mushaf kita menyebutkan bacalah. Sekarang saya mau tanya. Wahyu pertama yang turun disampaikan pada Rasulullah apa? Apa artinya? Kok bisa dua kata diterjemahkan dengan terjemah yang sama? Dua kata diterjemahkan dengan terjemah yang sama. Itu berbeda esensinya. Kalau iqra, itu artinya baca sesuatu yang tertulis, baca saja. Tapi tidak menuntut kita paham. Ya, hanya sekedar membaca. Ini ada tulisan, Anda baca di sini, mau paham, mau tidak, itu iqra. Dari kata qiraah, iqra dari kata qiraah, baca, tidak menuntut untuk paham. Tapi kalau utlu dari kata tilawah, yang setidaknya memiliki 3 arti. Dari kata tilawah, 1 baca, 2 pahami apa yang dibaca, paham, jadi menuntut paham. Yang 3, amalkan apa yang telah dipahami itu. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu kenapa wahyu pertama turun menggunakan kata iqra? Ini litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menguatkan keummian Rasulullah yang memang nggak bisa baca. Jangankan paham, baca pun nggak bisa. Jadi kalau wahyu pertama menggunakan utslu, itu salah Qur'annya. Iqra bukan utslu. Karena Nabi jangankan paham, baca pun tak bisa. Jelas ya? Tapi setelah Qur'annya ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Muhammad, kalau ingin cepat menghafal Quran, jangan cepat-cepat melafadzkannya. Quran kami tanamkan dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Cukup ikuti bacaan Jibril dengan penuh ketenangan, di situ disampaikan Quran dalam dadamu. Setelah Qurannya mantap dalam jiwanya, ada perintah untuk ibadah, berubah kalimatnya menjadi tilawah. Betul. Perhatikan, saat turun perintah salat tidak menggunakan kata iqra. Perhatikan kalimatnya, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Anda salat, baca dulu, pahami dulu gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang akan kita lakukan dalam salat. Setelah paham bacaannya, mengerti yang kita baca, paham yang dilakukan, wa aqimis shalah, baru tunaikan salat itu. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dipahami bacaan dan gerakannya itu yang akan menjadikan kita orang baik. Ya, jelas ya? Karena itu orang tua kita dari dulu itu selalu mengarahkan pada tilawah. Iqra, qiraah, orangnya disebut qari. Bukankah kalau ada acara-acara itu ada qarinya, di sampingnya salih tilawah menerjemahkan supaya paham. Ya. Barangkali yang pertama menerjemahkan namanya Sari, Ibu Sari, makanya Sari tilawah. Ya. Qari, Sari tilawah. Kalau Pak Kamil mungkin Kamil tilawah. Ya. Sari tilawah nggak ada dalam bahasa Arab, yang ada tilawah.
Ya, tilawah nggak pakai salin. Ya, baik. Nah, sekarang kita kembalikan apa itu haji. Kenapa tidak dinamakan ibadahnya qasdun tapi haji? Karena haji itu bukan sekedar menuju. Haji itu menuju pada satu keadaan atau tempat yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau kita punya satu kebutuhan sangat kita inginkan, ya, kebutuhannya disebut dengan hajat. Ya. Sudah jadi bahasa Indonesia, hajat hidup orang banyak. Hajat itu kebutuhan yang sangat kita perlukan. Baju ini hajat kita, ya, pakaian hajat kita, rumah hajat kita. Kalau kita menginginkan itu, kita ingin tuju, itu namanya haji prosesnya. Jelas sampai sini? Nah, perhatikan kenapa dinamakan dengan haji, ya, karena haji itu memberikan isyarat menuju pada satu keadaan atau tempat yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Setiap manusia butuh itu. Apa yang paling dibutuhkan itu? Saya agak percepat. Ini, setiap orang menginginkan sukses di dunia, bahagia di akhirat. Saya ulang, setiap orang dalam hidupnya pasti menginginkan sukses di dunia, bahagia di akhirat. Saya mau tanya, siapa ingin yang sukses di dunia? Boleh angkat tangan. Kayak sukses, tapi sengsara di akhirat. Tidak. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, dapat surga paling tinggi dengan Nabi lagi? Siapa? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Tapi miskin di dunia. Tidak mau juga. Baik. Yang ketiga, siapa yang menginginkan? Tuh, belum disebut sudah ngacung. Sukses dunia, bahagia akhirat. Yang tidak ngacung rugi itu. Lihat, semuanya ingin. Karena itu setiap orang yang haji, setelah haji itu kalimat Qur'annya ditutup dengan harapan haji. Al-Baqarah 201 itu yang kita mohonkan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu kan ayat penutup haji. Ayat penutup haji. Dari 196 sampai dengan 201-nya ditutup dengan doa. 203-nya kembali kepada Mina. 201-nya. Bahkan saking pentingnya itu, bukankah setiap tawaf dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi puncak keinginan manusia itu bahagia di dunia, sukses di akhirat. Ya. Itu poinnya. Ya. Dan karena itulah juga bahkan ada orang-orang yang belum sempat berhaji dalam hidupnya diberi jalan oleh Allah, saking adilnya. Kamu barangkali kalau haji tidak kuat, terlalu capek, terlalu lelah, mungkin nanti ria, diberikan satu amalan yang bisa bahagia dunia pun demikian sukses di akhirat. Karena itu doa ini tidak hanya dibaca orang yang haji, yang tidak haji pun seringkali membacakannya. Demikian ya. Dikenal dengan doa apa? Doa yang lain tidak dibaca, dua lagi. Kan ada 3 itu. 1 sapu jagat. Kedua sapu nggak ada jagatnya. Ketiga jagat nggak ada sapunya. Sapu nggak ada jagatnya itu doa taubat. Sapu dosa kita, bersihkan dan sebagainya. Banyak doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illa. Ketiga, jagat gak ada sapunya. Itu butuh satu sesi, nanti kita bahas kemudian. Nah, cuma sayang, maaf, ada orang haji, ada orang berangkat haji, tapi mohon maaf, bisa dia dapat kesuksesan dunia, akhirat tidak dapat. Insya Allah. Ada yang mohon maaf juga sebesar-besarnya, dunia nggak dapat, akhirat juga tidak. Dunia tidak dapat, akhirat juga tidak, padahal dia haji. Padahal haji. Kalau orang tidak haji, dunia sengsara, akhirat bahagia, wajar. Ini orang haji, dunia nggak dapat, akhirat tidak. Padahal dari kata haji sendiri sudah diisyaratkan. Kenapa dinamakan dengan haji? Seluruh proses ritual ibadah yang ada di dalam haji itu, seluruhnya memberikan langkah-langkah cara kepada kita, bagaimana supaya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Jadi ibadah haji itu bukan sekedar kita putar-putar, duduk, tidak. Tapi semuanya ada makna, ada hikmah di situ. Karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini, bagi yang haji ataupun tidak, kita mesti lakukan dengan ilmunya. Mesti lakukan dengan ilmunya. Ada 3 jenis ilmu dalam setiap ibadah. Ada 3 jenis ilmu, baik itu salat, zakat, puasa, umrah, haji, dan kita fokuskan kepada haji. 1, ilmu tauhid. Karena kita ingin bahagia di akhirat nanti, ya, dapat penerimaan yang baik, surganya tingkat tinggi, maka saat ibadah mesti punya ilmu tauhid.
Tauhid ini penting untuk meluruskan niat dan hati kita saat beribadah. Ya. Anda tidak punya ilmu tauhid, hati bermasalah, walaupun cara ibadahnya benar, mohon maaf, tetap bermasalah, tidak bernilai di sisi Allah. Akhirat tidak punya tabungan. Contoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya orang sholat. Ya. Takbirnya secara fikih benar, dari mulai takbir sampai salam, secara fikih benar. Caranya seperti Nabi mengajarkan, cuma hatinya bermasalah. Orientasinya, motifnya tidak murni karena Allah. Ketika Allah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, lakukan ibadah ikhlas karena Allah, maka muncul motif lain. Datang motor diputar-putar dulu supaya tetangga lihat. Ingin taklim, motifnya ingin diketahui oleh temannya. Hati bermasalah. Hati bermasalah. Jadi persoalan. Sekalipun Anda ikhlas luar biasa, hatinya punya persoalan, maka amalan itu tidak bermakna. Saya tegas saya sampaikan, orang yang amalan ibadahnya dikotori oleh penyakit hati, misal riya saja, maka konsekuensinya akan mendapatkan 5 hal yang sangat buruk. 1, amalnya batal, tidak berdiri. Tidak berdiri. Anda sholat kemudian riya, ingin dilihat orang, maka batal, tidak berdiri. Yang kedua, maaf, lelah menempuh sesuatu tapi tidak mendapat hasil. Lelah menempuh sesuatu tapi tidak mendapat hasil. Nanti saya beri contoh ayat Quran. Yang ketiga, maaf, sulit mendapat hidayah. Satu, batal amalan. Yang kedua, lelah melakukan sesuatu tapi tidak mendapat hasil. Cuma gerak, sholat, tutup, turun, salam lagi, tapi nggak ada hasilnya. Yang ketiga, sulit mendapat hidayah. Yang keempat, disebut oleh Quran sebagai orang munafik. Insyaallah, hati-hati. Dan yang kelima, bila tidak bertobat selama hidupnya, maka akan dibawa sampai meninggal. Dunia. Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah 284. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan. Ya. Batal itu artinya gugur. Shadaqatikum. Ya, ingat, apa itu sedekah? Sedekah itu setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya, dalam bahasa Quran disebut sedekah. Di antum kalau salat itu bagian dari sedekah, jenisnya salat. Baca Quran itu sedekah, jenisnya baca Quran. Ya. Dengan harta itu sedekah, jenisnya dengan mal, harta. Jamak yang disebut dengan sedekah banyak. Kata Al-Quran, ada orang-orang yang membatalkan sedekahnya, salatnya batal. Secara fikih salat, ya, tapi batal kata Allah. Dia baca Quran tapi batal, pahalanya batal. 1, bil manni wal adha, dengan penyakit yang mengganggu dan merusak. Apa contohnya? Perhatikan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak riya, ingin dilihat oleh orang lain. Orang salat riya, bukan infak saja, karena ada orang salat riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Riya. Salat riya, infak riya, mau haji riya. Ada yang begitu? Ada, tidak sedikit. Bahkan belum haji sudah riya. Orang dikumpulkan, udah kumpul banyak, 1 RT 1 RW, niatnya baik, minta support, doa, minta maaf. Bapak Ibu sekalian, kami akan berangkat haji dan mohon doakan supaya perjalanan lancar, baik, tidak ada kendala. Ini undangan yang sangat bermakna. Paragraf pertama nyaman. Paragraf kedua, yang mungkin di tempat ini, RW ini kami orang pertama yang berhaji. Pak RW juga belum dapat undangan Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah nanti, ya kami doakan di sana. Belum apa-apa sudah muncul persoalan. Ini belum berangkat sudah dia bermasalah, ya, bermasalah. Itu batal. Belum apa-apa sudah batal. Belum berangkat. Ya, perhatikan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sadda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang seperti ini kata Al-Quran itu cuma orang lelah menenun sesuatu, capek berusaha tidak dapat apapun. Seperti orang naruh pasir di atas batu yang licin, pasirnya menggelinding ke bawah, ditimpa air bah, tidak berbekas.
Hati-hati dengan riya, hati-hati dengan penyakit hati. Karena ada orang yang akan beribadah haji berangkat sudah riya duluan, itu lebih baik bersihkan dulu sebelum berangkat. Batal. Persoalan. Teruskan. Ya. 3 tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi hidayah pada orang kafir, diserupakan dengan orang kafir. Ya. Bahkan orang kafir yang baik pun itu masih dapat hidayah. Orang kafir yang baik, ada orang kafir senang membantu, senang menolong, memberikan bantuan, itu berpeluang diberi hidayah. Bahkan kita pun memohon kepada Allah, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah dia berikan petunjuk, berikan dia petunjuk. Orang Islam ibadah riya, sombong, ingin diketahui, dilihat, sulit. Bahkan kita pun tidak nyaman ketika berpapasan. Hati-hati. Yang keempat disebut munafik. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang-orang riya bagian dari munafik, Dan yang terakhir, kalau tidak tobat dosa itu dibawa sampai meninggal. Dunia. Maka yang pertama, kalau Anda ingin ibadah, mesti tauhid dulu ya. Makanya sebelum Nabi ke Madinah, sebelum turun perintah salat setahun sebelum hijrah, itu tauhid dulu belajarnya. Supaya benar amalnya, lurus, baik. Kedua, fikih terkait dengan cara. Ya. Memang ikhlas, niatnya bagus, benar karena Allah, semangat, tapi ilmu tidak ada, fikih tidak tahu. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan, lupa, tidak paham. Mau salat subuh, begitu datang ke Al-Ihsan, sudah ikhlas, baik sekali, luar biasa. Begitu salam bangun lagi, salat sunnah 4 rakaat setelah subuh. Karena nggak tahu cara, tidak paham. Ada juga nanti orang-orang haji semangatnya tinggi, ikhlas luar biasa, sudah jual sawah, jual kebun, tapi tidak belajar ilmu fikih, tidak paham bagaimana cara belajar yang benar, cara ibadah yang tepat. Nyampe ke sana bisa keliru, sering kali. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan Ka'bahnya sudah di depan mata, bisa salah kiblat. Ka'bahnya di depan mata, salah kiblat. Dari Ka'bah dapat informasi itu rumah Nabi dilahirkan. Ya. Ke rumah Nabi, lihat yang sekarang jadi museum itu ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Begitu melihat ke situ, tiba-tiba sholat menghadap ke rumah Nabi. Ka'bahnya di belakang, bisa salah kiblat. Sholat menghadap ke rumah Nabi. Karena itu sampai sekarang di tempat rumah Rasulullah ini yang sekarang jadi perpustakaan, diberi gambar di sampingnya. Ada orang sujud dikasih keras, disilap. Dan ada tulisan di bawahnya, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia ada yang pernah salah itu. Salah sujudnya, salah kiblatnya. Jauh-jauh ke sana salah. Bahkan ada yang fatal salahnya. Sudah di depan Ka'bah berkeliling. Ya, sudah tenang, lihat kanan kiri, gunting keluar, dipotong kiswah. Bisa keliru. Ya. Bisa keliru. Jadi Anda bisa bayangkan secara fikih saja, ikhlas memang ikhlas, betul. Tapi ilmu tidak ada, bisa bermasalah. Karena itu bagian kedua yang penting dari ibadah, tidak cukup dengan ikhlas, tapi mesti tahu cara. Karena itu syahadat kita diikat dengan 2 kalimat. 1, asyhadu anna, ikhlas, ilmunya tauhid. Bagaimana cara menerapkan tauhid? Allah perintahkan, kata Allah, aqimus shalah, tunaikan salat. Quran tidak menjelaskan bagaimana cara salat. Ya. Harus ada contoh, harus ada yang menuntut. Maka diikat dengan kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti praktek ibadah seperti Nabi menuntun kita. Salat seperti Nabi menuntun salat. Haji seperti Nabi menuntun haji. Nah, tugas Nabi menyampaikan wahyu, mengajarkan tauhid, mengajarkan cara fikih. Tapi ada yang ketiga, yang ini jarang kita pelajari. Hikmah. Terkait dengan aspek dunia. Hikmah. Makna ibadah. Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129. Saya mau sampaikan dulu ya, keutamaan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, Nabi Muhammad itu punya beberapa keutamaan yang diisyaratkan oleh Quran. Di antaranya satu, sebelum beliau datang, Nabi lain sudah mendoakan. Sebelum beliau datang, Nabi lain sudah mendoakan. Contohnya ayat ini, Nabi belum lahir, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah mendoakan beliau. Ingat dari Rasulullah Muhammad ke Nabi Ibrahim itu sudah 30 generasi. Bukan 30 tahun, 30 generasi.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Madrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi. Satu generasi mungkin bisa 500 tahun, ya bisa 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Bisa demikian. Jadi sebelum Nabi lahir, Nabi Ibrahim dengan Ismail sudah berdoa. Ketika mereka sudah berhasil meninggikan bangunan Ka'bah, pelan-pelan. Ka'bah zaman Nabi Adam sudah ada, zaman Nabi Nuh terkena banjir, tersapu atasnya, tersita pondasinya. Dalam bahasa Arab, pondasi kalau satu disebut qaidah. Qaidah. Kalau banyak disebut qawaid. Zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, diminta Ibrahim dengan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur itu. Ditinggikan lagi, bukan membangun, meninggikan. Turun ayat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jelas sampai sini? Quran perintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bahnya pelan-pelan Nabi Ibrahim mulai akan meninggikan. Langkah pertamanya melangkah di sini. Langkah pijakan pertama untuk melakukan sesuatu disebut dengan maqam. Ya. Pijakan pertama untuk melakukan sesuatu disebut dengan apa? Maqam. Sampai sekarang disebut maqam Ibrahim. Ketika beliau akan mulai meninggikan bangunan Ka'bah, di sudut yang lain datang anaknya Ismail. Ya, merasakan bagaimana bapaknya bekerja, punya beban di situ. Maka datang dari ujung ingin membantu, membawa batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Hajar. Ya. Kalau disusun-susun sehingga menjadi susunan tertentu disebut dengan hijar. Oke. Sampai sekarang disebut apa? Hijar Ismail. Datang dari satu sisi. Asalnya itu Ka'bah penuh pas. Cuma karena terjadi kebakaran, ya. Nanti kemudian akan diperluas, dibangun kembali. Hartanya tidak cukup. Ya. Hartanya tidak cukup. Sehingga area itu kemudian dibatasi menjadi hijar Ismail. Dan insya Allah hikmahnya bagi kita itu sama, yang sholat di sini sama dengan sholat yang di dalam Ka'bah. Ya. Di orang yang sholat di Hijar Ismail itu sama dengan di dalam Ka'bah. Pelan-pelan sebentar. Selesai membangun ini, keduanya berdoa. Perhatikan doanya. Ayat 129, saya lompat saja langsung. Rabbana wab'ath fihim. Ya Allah, nanti mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka, rasul dan minhum, tapi dari Makkah saja, sekitar Ka'bah, yang membawa 4 tugas. Perhatikan 4 tugasnya. Nabi diturunkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, membawa 4 tugas. Dan 4 tugas ini akan kita lihat pada diri kita, sudah termaksimalkan atau belum. Jangan-jangan baru 1 tugas kita yang benar, baru 2 tugas yang kita lakukan, harus 4. 1, yatlu alaihim ayatika, menyampaikan wahyu. Bentuknya Quran sekarang. Nabi itu ketika turun ayat, tidak boleh disembunyikan, langsung sampaikan. Yatlu alaihim ayatika. 2, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan Quran lewat hadis. Yu'allim, mengajarkan isinya. Ya. Turun perintah salat, aqimus salat, tunaikan salat. Al-Baqarah 43, wa aqimus salat, tunaikan salat. Kita bertanya pada Quran bagaimana caranya. Tidak disebutkan cara ruku, cara sujud, tidak disebutkan. Maka tugas kami menerangkan begini cara salat, dari takbir sampai dengan salam. Jelas? Tapi tidak cukup sampai 2, ini kelemahan kita. Yang ketiga, wal hikmah, mengajarkan hikmah di balik ibadah itu. Apa maksudnya berdiri begini? Kenapa berdiri itu mesti sejajar dengan bahu, tidak lebar, tidak terlampau rapat? Kenapa takbir sejajar dengan bahu kita, dengan pundak kita? Kenapa rukuk mesti lurus? Kenapa saat sujud cuma 7 anggota badan? Dari mulai kening, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian jari jemari di 2 kaki. Kenapa cuma 7? Apa maknanya? Itu hikmah namanya. Ada hikmah di balik ibadah kita. Persoalannya, sampai dengan hari ini kita hanya mencukupkan belajar secara fikih 2 saja. Yang penting bisa bacaannya, tahu gerakannya, gak paham apa yang dilakukan. Sehingga ibadah yang kita kerjakan tidak melahirkan makna dan rasa. Bahkan bukan hanya mengamalkan, saat menunaikannya pun tidak merasa, karena gak paham hikmah. Dan Nabi tidak sembarangan mengajarkan hikmah ini sampai betul-betul dikuasai.
Baru yang terakhir, kalau hikmah didapatkan 3 ini, dalilnya ada. Yatlu alaihim ayatika, dalil. Tidak boleh mengerjakan sesuatu tanpa ada dalil. Wa yu'allimuhumul kitab, contoh. Kalau ada contohnya, ikuti itu. Tidak ada contoh, cukupkan. Cukupkan. Ada dalil, contoh tidak dispesifikasi, kemudahan. Tapi kalau nggak ada dalil, nggak ada contoh, tidak ada ibadah. Tidak perlu kreatif. Tidak perlu kreatif. Ketiga, hikmah. Apa maknanya? Yang keempat, wa yuzakkihim. Kalau benar 3 hal ini, maka akan melahirkan akhlak. Akhlak. Kembali ke haji, saya tidak menginginkan ada orang berangkat haji cuma paham, ikhlas berangkat, tahu secara fikih, tapi saat tawaf tidak merasakan dia tawaf. Saat sa'i tidak mengerti sa'i. Saat di Arafah tidak paham apa itu Arafah. Ya. Karena itu kita akan belajar menekankan pada yang ketiga ini, kita gabungkan baik ilmu tauhidnya, fikihnya, plus juga ilmu hikmahnya. Pelan-pelan. Harapan kita dengan belajar semua itu bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu 3 tadi, baik itu ilmu tauhid, yang kedua fikih dan hikmah, disebut oleh Quran sebagai penyempurna sebelum kita berangkat haji. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Perhatikan 3 ilmu tadi. Wa atimmu, dan sempurnakanlah. Kalau bahasa Qur'annya sempurnakanlah, berarti ada hajinya yang tidak sempurna. Ada umrahnya yang tidak sempurna. Mungkin bisa keliru, tidak sempurna. Bukan hanya sempurna, bukan hanya tidak sempurna, bahkan kelebihan. Kelebihan. Nanti Anda bisa lihat ada orang sa'i sampai 14 putaran. Dari Safa ke Marwah dihitung setengah. Ya. Kemudian dari Marwah ke Safa baru dihitung 1. Sekarang pun sudah lain gayanya. Ya. Begitu turun, handphone tangan kanannya. Rabbikfir warham wa'fu wa takram. Ya. Dan langsung terkoneksi itu dengan negara bagian lain. Itu persoalan. Persoalan. Sudah hari ya, salah secara fikih, hikmah nggak ada per total 3-3-nya. Dan tenaga terbuang, biaya juga mahal-mahal, sampai sana tidak berarti. Tidak berarti. Karena kata Quran sempurnakanlah, berarti ada sesuatu yang tidak sempurna. Ya, ada sesuatu yang tidak sempurna. Untuk itu kita belajar insya Allah bagaimana kita menyiapkan ilmunya dulu sehingga haji kita insya Allah bisa sempurna. Yuk, saya mau cerita dulu pelan-pelan. Haji dimulai dari mana? Boleh angkat tangan yang sudah pernah haji? Baik, haji dimulai dari mana? Aduh, jangan-jangan harus haji lagi ini. Baik, prosesi haji ritualnya nanti betul. Kita nekat dulu, kita niat pakai ihram. Tapi rangkaiannya akan dimulai dari saat wukuf di Arafah. Ini intinya. Al-Hajju Arafah. Inti haji ada di mana? Kata Nabi. Arafah, al-hajju Arafah. Dalam persiapannya kita mikat dulu, pakai pakaian ihram dulu dan seterusnya. Ya. Saya mau langsung ke sini dulu, masalah mikat nanti kita belakangkan. Arafah. Apa itu Arafah? Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa itu Arafah? Alhamdulillah. Lihat sini. Arafah, ya, sebelum kita tafsirkan apa itu Arafah, kita mesti tahu dulu ada kisah terkait dengan Arafah. Kenapa menjadi Arafah? Ada kisah. Kisah pertama tercantum di Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 38-nya itu. Ada juga di Al-A'raf ayat 19 sampai 25. Ini tentang Adam alaihissalam. Adam alaihissalam setelah tercipta, saya persingkat, kemudian diminta oleh Allah tinggal di surga bersama istrinya. Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Adam, silakan kamu tempati surga dengan istrimu. Makan seenaknya, senyamannya, nikmati, enak, nyaman, dekat dengan rahmat Allah. Di Adam diberikan kenikmatan luar biasa, tinggal di surga dekat dengan rahmat Allah. Syaratnya satu, jangan dekati larangan ini. Jangan dekati fala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini sebagai larangan. Yang jadi persoalan bukan pohonnya, larangannya jangan sampai dilanggar. Melanggar perintah Allah, mengikuti larangan berkonsekuensi bisa jauh, ya, bisa jauh dari rahmat Allah, menjadi orang zalim, ya. Fatakuna minadh zalimin.
Yang terjadi, mohon maaf sebesar-besarnya, saya singkat, setan datang. Singkatnya, tergelincir Adam. Setan datang ke Adam, tidak mampu. Datang ke istrinya, mampu. Tergoda, diskusi dengan Adam. Datang iblis kemudian mengatakan, Adam, Hawa, pohon ini sebetulnya pohon kekekalan. Kalau kamu makan, boleh jadi kamu bakal tinggal di surga dengan abadi. Sedikit saja coba. Terjadi kesalahan itu. Saat salah itulah kemudian, diturunkan di muka bumi. Ya. Melanggar, terjadi kesalahan, jauh dari rahmat Allah, fatakuna minadh dhalimin. Konsekuensinya diturunkan dari surga, turun ke muka bumi. Tidak turun bersamaan. Tidak turun di satu tempat. Dalam riwayat disebutkan, Adam turun di sekitaran India, Hawa turun di sekitaran sekarang disebut dengan Saudi Arabia, yang sekarang bernama Jeddah. Ya. Jeddah, apa artinya Jeddah? Nenek dalam bahasa Arab. Nenek, Jeddah itu nenek. Kenapa dinamakan dengan Jeddah, nenek? Karena di situ dulu Hawa menurut para kalangan sejarawan diturunkan. Di situ dia diturunkan. Ya. Bapak Ibu nanti kalau mampir ada masjid terapung ya, disebut masjid terapung di sekitaran Jeddah, sekitar 300 meter. Kalau lurus dari situ ada disebut dengan Maqbarah Hawa, kuburannya Hawa. Kuburan Hawa. Kalau kata ahli sejarah, bukan itu sebetulnya kuburannya. Kuburannya ada di Jabal Qubais. Ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Yang di situ tempat Hawa saat diturunkan, beraktivitas di situ. Disebut dengan Jeddah, nenek. Ya. Asal katanya bukan nenek, Jeddah itu. Jeddah itu perhatian yang sangat serius, sungguh-sungguh. Kakek disebut dengan Jaddun, nenek disebut dengan Jeddah. Kenapa disebut Jeddah dan Jaddun? Karena kalau sudah jadi kakek dan nenek, bisa sangat perhatian pada cucunya melebihi anaknya. Sangat serius dengan cucunya melebihi anaknya. Bapak tidur, anak datang, membangunkan, bisa marah. Cucu datang minta mobil-mobilan, saat itu dibelikan. Jeddah, nenek, Jaddun, kakek. Adam, Hawa. Pelan-pelan turun ke muka bumi, lalu saling mencari. Setelah lama mereka mencari, wallahu a'lam, tidak disebutkan riwayatnya. Seketika kemudian mendekat pada satu tempat, dari jauh nampak kelihatan. Ya. Adam mendekat ke satu tempat, ya. Hawa mendekat ke satu tempat, dari jauh nampak kelihatan. Ini kayaknya saya kenal gerakannya, cara jalannya, dari bayangannya, nampak seperti orang yang saya kenali. Ya. Adam seperti mengenali, Hawa seperti mengenali. Sehingga setelah keduanya berjumpa di satu tempat, tepat di satu bukit, satu wilayah, ya, yang sekarang ada tuguknya di atasnya, ya. Berjumpa di satu bukitnya disebut dengan Jabal dalam bahasa Arab. Jabal, berjumpa di satu bukit, Jabal, ya. Gunung, bukit, bahasa Arabnya apa? Jabal. Maka diketahuilah, oh ini suami saya, kata Hawa. Ini istri saya, kata Adam. Ketika mereka mengetahui itu, sadar bahwa ini suami, ini pasangan, ini istri, maka pengetahuannya disebut dengan Arafah. Pengetahuannya disebut dengan Arafah. Bukan sekedar tahu, tapi mereka kemudian berintrospeksi. Kita terpisah jauh, kita kemudian saling merindukan, hidup menjadi sulit, jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, karena pernah melanggar perintah Allah. Mereka paham bahwa tahu berjumpa kembali karena sebabnya melanggar perintah Allah. Dari situ mereka paham pertemuan kita saling mengenal harus menjadikan kita mengoreksi diri apa yang dulu pernah salah, jangan sampai terjadi lagi, ya. Maka muncul nilai kasih sayang, muncul perhatian yang dalam bahasa Arab disebut dengan rahmah, ya. Maka dikenal sampai sekarang dengan Jabal Rahmah. Dikasih tanda tugu, dulu putih bersih, ya. Sekarang bawahnya agak hitam karena setiap orang ngasih coretan di situ macam-macam. Lihat Arafat, pengetahuannya mulai tahu, oh ini kita saling mengenal, kita bertemu, dan ingat kita ini terpisah karena pernah salah dulu, ya. Mengetahuinya disebut dengan Arafah, ya. Tempatnya disebut dengan Arafah pakai tak, Arafah. Saya ulang pelan-pelan. Saling tahu disebut dengan Arafah, ya. Prosesnya disebut Arafah. Tempatnya disebut dengan Arafah.
Pengetahuannya disebut dengan ma'rifah. Mereka saling mengenal. Arafa, Adam kenal Hawa, Hawa kenal Adam. Lalu ingat, kita terpisah karena pernah salah. Harus koreksi, saling berkasih sayang. Arafa, bertempat di bukit itu dikenal dengan Arafah tempatnya sampai sekarang. Ketika sadar bahwa kesalahan mereka terpisah akibat melanggar perintah Allah, pengetahuannya disebut dengan ma'rifah. Kalau sudah mengerti ini pernah salah, tidak boleh diulangi lagi, maka orang ini disebut dengan arif. Orang ini disebut apa? Arif. Pelan-pelan. Turun ayat. Sejak Adam mulai berkomitmen itu, ingin memperbaiki diri, tidak boleh terjadi kesalahan yang sama, maka berduanya menjadi arif. Pengetahuannya ma'rifah. Maka turunlah ayat kepada kita menerangkan tentang komitmen mereka itu. Al-A'raf ayat ke-27. Ayatnya. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Turun ayat. Ya. Mereka setelah bertemu sadar, ini kita pernah salah, nggak boleh terulang kesalahan yang sama. Karena kalau salah dengan Allah pasti jauh dari rahmatnya. Tadinya enak di surga tinggal makan, sekarang mencari. Di poinnya, orang yang menjauh dari Allah, melanggar perintah Allah, pasti akan menjauh dari nikmat. Jelas di sini? Adam dan Hawa sadar tidak boleh terjadi lagi, anak keturunan tidak boleh mengulangnya. Maka turun ayat, ya bani Adam, hei anak cucu Adam, anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu, jangan sampai kalian berhasil ditipu lagi oleh syaitan, kama akhraja abawaykum minal jannah, seperti bapak ibumu dulu, kakek moyangmu, ya. Adam dengan Hawa pernah ditipu oleh setan sehingga menjauh dari kenikmatan yang didapatkan dalam surga itu. Jelas sampai sini? Di poin pertama dulu, pelan-pelan. Kita belum masuk ya. Cuma sayang, mohon maaf, dalam diri manusia itu sudah punya potensi salah dan lupa. Awas, kita anak cucu Adam bukan? Yang bukan anak cucu Adam boleh angkat tangan. Anak cucu Adam. Artinya perintah Al-A'raf ayat 27 diperintahkan kepada kita. Jangan tergoda oleh setan melanggar ketentuan Allah. Allah minta salat, kita enggak salat. Allah minta jangan bohong, kita bohong. Itu melanggar. Ketentuannya orang yang melanggar akan menjauh dari nikmat Allah. Seperti Adam keluar dari surga. Cuma yang harus hati-hati, manusia punya potensi salah dan lupa. Manusia punya 5 nama. Di antara namanya insan. Ya, kadang dipanggil ins, ya ma'syaral jinni wal ins. Kadang dipanggil basyar, qul innama ana basyarum mithlukum. Kadang dipanggil insan, ar-Rahman, 'allaman Quran, khalaqal insan. Kadang dipanggil dengan nas, qul a'udzu birabbin. Kadang dipanggil dengan bani Adam, ya bani Adam. Kenapa manusia disebut insan? Kata Ibnu Abbas, insan itu seakar dengan kata nisyan. Dari kata nasya, artinya lupa. Manusia dinamakan dengan insan karena punya potensi lupa. Kok belum sholat subuh, astagfirullah, lupa saya. Bahkan ada orang yang sebelum mencuri ingat ayatnya, saat mencuri lupa. Sebelum mencuri ingat, saat mencuri lupa. Ada potensi lupa. Jadi insan berakal dari kata nisyan. Akar kata nisyan dan insan itu nasya. Nasya lupa. Ya. Orangnya disebut insan, sifatnya disebut dengan nisyan. Yang paling berbahaya, harus hati-hati, makanan pokok kita nasi. Nasya, lupa itu ya. Bisa cepat lupa kita. Terlalu banyak, cepat lupa ya. Saya kembalikan sebentar. Perhatikan, karena manusia punya potensi lupa dan punya potensi salah, direkam oleh Quran. Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au, ya Allah, jangan hukum kami kalau kami pernah lupa melakukan kesalahan atau memang sengaja berbuat salah. Potensi itulah yang dimanfaatkan oleh setan supaya terjerumus untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa luput dari dosa, dari salah. Saya percepat. Karena kita punya potensi salah, potensi lupa, dan mungkin digoda oleh setan. Sekarang perlu tahu bagaimana caranya kita menangkis godaan setan.
dan menekan sifat lupa dan salah kita supaya tidak muncul ke permukaan. Ya. Jadi kalau setan datang ingin menggoda kita, dulu pernah datang ke Adam, kan ada tandanya, ada caranya, ada triknya. Kita pelajari itu, bagaimana setan menggoda Adam. Bagaimana kalau dia akan menjauhkan kita dari rahmat Allah, seperti apa caranya. Bagaimana memanfaatkan sifat lupa kita. Saat kita kemudian bertanya, ya Allah bagaimana caranya supaya saya bisa menjauhi setan, bisa melawan setan. Maka di zaman Nabi Ibrahim diturunkanlah cara kemudian, ya, yang kemudian disempurnakan, yang kelak disebut dengan manasik. Baik. Maka turun ketentuan-ketentuan syariat, aturan-aturan, turun petunjuk Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana caranya supaya tidak mempan digoda oleh setan. Saat setan datang, Ibrahim bisa lempar. Ya, datang kepada Ibrahim, kalah setan, datang kepada istrinya Hajar, dilontar lagi oleh Hajar. Tidak mempan ke Hajar, datang pada Ismail, dilontar oleh Ismail. Ya. Maka turunlah kemudian satu proses ibadah, satu cara disebut dengan manasik, yang kalau cara itu diikuti, kita bisa menjauh dari setan. Kalau setan sudah bisa kita jauhi, sifat jelek kita sudah bisa kita tekan, maka Masya Allah, mohon maaf, dunia gampang kita raih, akhirat kita dapatkan kebahagiaannya. Nah, manasik itulah yang terkumpul seluruhnya dalam proses ibadah haji. Jadi sebetulnya kalau orang ibadah haji dari mulai di Arafah sampai dengan selesai, dia selesai menunaikan ibadahnya, maka akan terbebas dari sifat buruk dalam dirinya dan bisa menangkis godaan setan. Sekarang mari kita mulai bahasannya dari Arafah. Ya. Di rumah Nabi yang tadi saya ceritakan. Ini ya, ini langsung kami ambil gambar ya, dengan kamera langsung. Ini rumah Rasulullah. Di atasnya ada matahari terbitnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah, rumah Nabi itu matahari terbit tepat di atas rumah Nabi. Kalau orang bulan purnama atau tepat berada di porosnya, itu pun di atas rumah Nabi. Jadi siang dengan malam pasti terang rumah Nabi itu. Pasti terang disinari. Nih rumah Rasulullah. Ini Jabal Qubais. Ini Jabal Qubais yang di atasnya ada istana raja. Ini simbol kebesaran. Jadi kalau ingin mengumumkan peristiwa penting, menyampaikan kebijakan-kebijakan parlemen Quraisy pada saat itu, naik ke gunung ini, disampaikan. Rasulullah menyampaikan proses Isra Mi'raj di sini di Jabal Qubais. Karena itu sampai sekarang ini jadi istana raja karena simbol kebesaran. Di bawahnya ada tiang, kelihatan? Ya, ini ada tiang. Di sampingnya ada tiang kecil di sini, kelihatan? Kalau kelihatan aneh, saya pun nggak lihat. Gak gelap nih. Ada tiang kecil di sini. Ini rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal. Ya. Ini Abu Jahal di sini rumahnya. Ya. Kemudian ini rumah Rasulullah. Setelah berumah tangga, Rasulullah SAW tinggalnya dengan Sayyidah Khadijah itu di depan pintu Marwah di sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ini rumah Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah. Jadi satu saat kita bisa terangkan di sana. Kalau Anda umrah atau haji, coba cari kegiatan yang bermanfaat ya. Di sekitaran Masjidil Haram itu banyak tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman. Tempat ta'lim pertama, rumahnya Arqam bin Abi Arqam di mana, Abbas ada di mana, Maimunah di mana, sekitaran ini. Nanti yang menginap di Hotel Hilton sampingnya Zamzam. Itu rumahnya Abu Bakar di situ. Dulunya rumah Abu Bakar, ya. Makanya disebut Mathaf, museum sampai sekarang, museum. Ya, karena dulu ada rumah Abu Bakar di situ. Ya. Depannya parlemen Quraisy. Jadi kalau mereka rapat ada apa-apa di situ, di depan Hotel Hilton itu. Ya. Saya tuliskan dulu. Pelan-pelan. Nah, ini rumah Rasulullah. Saya tidak tahu di sini terang ya, kenapa kesini gelap. Rumah Rasulullah. Yuk kita masuk ke Arafah. Jadi Arafah, kembalikan dulu Arafah. Saat kita mulai haji, datang ke Arafah, ya. Kembali ke kisah Adam tadi. Saat Adam dengan Hawa bertemu, kemudian mereka ingat, bukan sekedar tahu ini Hawa ini ada, bukan, tapi juga mengetahui penyebab kenapa mereka terpisah. Pernah berbuat salah, pernah lupa sehingga terjauh dari rahmat Allah. Nah, kita manusia sudah diajarkan oleh Allah bagaimana menjauhi setan, bagaimana menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, menekan nafsu. Tapi yang namanya manusia dalam prosesnya tetap saja salah, tetap saja berbuat dosa, bahkan sampai hari ini. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, silakan yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Yang dosanya sedikit boleh, yang banyak boleh angkat tangan. Anda tidak banyak mengangkat karena saking banyaknya. Sulit kita angkat. Ya.
Dosa terkumpul. Karena itulah tiba satu masa diminta kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dosa kita. Mengenal siapa kita. Mengenal kekurangan kita. Bukan sekedar tahu siapa kita, bukan, tapi tahu apa yang pernah salah kita. Apa yang keliru. Sebelum pulang menuju Allah harus dibebaskan dulu dari dosa. Dihapuskan seluruhnya, kenali dirimu apa yang salah. Maka Masya Allah saat haji itulah diundang dia, dikumpulkan di satu tempat yang mengingatkan prosesi Adam pernah melakukan dengan Hawa. Adam pernah bertemu dengan Hawa di tempat itu, mengingat kesalahan-kesalahannya. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita dalam hidup barangkali perputaran hidup kita melahirkan kesalahan-kesalahan yang harus kita evaluasi. Dikumpulkanlah kemudian kita di satu tempat saat memulai haji. Dinamakan apa tempatnya? Arafah. Apa yang kita lakukan di situ? Wukuf. Wukuf. Apa artinya wukuf? Sekali lagi, apa artinya wukuf? Berdiam. Mulai sekarang kita buat aturan. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa artinya wukuf? Baik. Wukuf itu bukan diam. Bukan sekedar diam. Karena kalau cuma diam tanpa ekspresi, itu namanya sakat. Sakata, diam. Tidak ada pergerakan, diam saja. Tapi kalau kita diam sambil berpikir, sambil merenung, sambil beraktivitas yang wajar, itu namanya waqafa, wukuf. Makanya terminal disebut dengan mauqif sayyarah, tempat kita diam. Bukan diam biasa, bukan. Tapi sambil melihat mobil mana yang tepat mengangkut kita. Siapa yang lewat, siapa yang diam. Kita saat masuk ke Arafah diminta untuk wukuf, bukan sekedar diam, tapi diam merenungkan. Diam memikirkan. Apa yang kita pikirkan? Ini Arafah. Seperti Adam dengan Hawa bertemu kemudian diam, menanamkan kasih sayang, lantas merenungkan dulu pernah salah. Maka saat Anda wukuf yang pertama dilakukan, kenapa disebut Arafah? Kenali apa kekurangan dan kesalahan yang telah melekat pada diri kita. Sampai kita datang ke sana. Singkatnya, sebelum Anda wukuf ke Arafah, kalau Anda mau haji, ya, yang terbaik coba catat dulu kekurangan diri kita. Lihat dulu saya punya kekurangan apa, sifat-sifat jelek apa, kenali diri kita. Pengenalannya disebut dengan Arafah. Tempatnya Arafah. Begitu kita tahu, misal bismillah, satu, maaf, saya punya sifat iri hati. Karena sifat iri ini saya sering sekali membicarakan keburukan tetangga, menjauh dari rahmat Allah. Saya punya sifat kebanyakan marah, biasanya laki-laki. Karena sering marah tidak terkontrol, jauh dari rahmat Allah. Berumah tangga harusnya sakinah, ini ribut tiap hari karena kurang kontrol dalam marahnya. Ya. Sering muncul perselisihan, marah. Gantian bu, perempuan. Bisa tidak terkontrol. Ya, Masya Allah, segala dibicarakan. Cerewet misal. Semua dibicarakan. Catat satu-satu, 1, 2, 3. Kenali diri kita. Karena itu sebelum berangkat coba tanyakan pada orang tua, apa sifat kita yang dominan, yang keliru. Arafah. Tanyakan pada tetangga, tanyakan pada keluarga. Saat Anda datang kemudian ke Arafah, Masya Allah, sudah duduk siap-siap untuk wukuf, siap merenungkan. Ini yang sudah dicatat ini, satu-satu. Satu-satu. Barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya, kita kurang mendapatkan rahmat dari Allah. Karena sifat yang jelek itu yang menjauhkan kita dari Allah. Seperti Adam menjauh dari surga. Kebiasaan buruk kita itu yang menjadikan rahmat Allah tidak turun. Kebiasaan makan yang haram menjadikan hidup tidak nikmat. Kebiasaan lisan kita yang kurang bagus menjadikan tetangga menjauh dari kita. Evaluasi pelan-pelan. Kita ingin buka sekat ini. Karena itu ketika Anda sampai di Arafah, ini yang sering keliru. Ini apa? Gelas, dalamnya ada air, ditutupnya. Perhatikan sini. Saya akan simpan dulu mic-nya, mudah-mudahan terdengar. Kalau saya masukkan benda ini ke dalam gelas, benda saya masukkan ke dalam gelas, masuk tidak? Perhatikan ya, kita buktikan dulu. Perhatikan, kita buktikan dulu. Sudah masuk. Mantul ya? Baik. Kenapa? Nah, dalam hidup kita, kadang-kadang kenapa kebanyakan rahmat Allah tidak sampai cepat kepada diri kita? Kalau berdoa sering tertunda, bahkan terhalang jawabannya.
nikmat tidak datang, pekerjaan selalu susah, rizki selalu terhalang. Kenapa? Karena barangkali saat kita meminta, rahmat Allah itu balik lagi mantul, tidak bisa masuk. Karena ada sekat yang menutup diri kita. Bukankah Anda ingat di hadis Muslim nomor hadis 1015, di Al-Arba'in nomor 10, kalau kita makan yang haram itu bisa menutup doa. Nabi mengisahkan kisah seorang laki-laki, tsumma dzakara rajula yutilus safara. Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang. Yamuddu yadayhi as'asa aghbara, sampai kumal tampilan dirinya. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Subhanallah, fayaqulu ya Rab, menyebut asmaul husna. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, sampai kapanpun tidak akan dijawab doanya. Famaqamu haramun, mashrabu haramun, wa malbasu haramun, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya biharamin, dan selalu menggunakan perangkat hidup yang haram. Mungkin Anda saat berdoa tidak cepat jawaban terkabul karena ada perangkat haram dalam diri kita. Lisan kita yang salah, yang senang mencela, telinga kita mendengar yang salah, wa fi adanihim waqra, matanya salah, basirah tidak berfungsi. Ya, karena itu yang menjauhkan kita dari rahmat. Pekerjaan susah, di kantor sukses, di rumah bermasalah. Di rumah tenang, di kantor persoalan. Apa yang salah? Mungkin ada penutup dalam jiwa kita yang harus dibuka dulu. Kadang-kadang orang sampai ke Arafah lupa. Sudah mendengar khutbah Arafah, sholat, langsung berdoa, sekatnya belum dibuka. Ya. Anda doa sekencang apapun, kalau tidak dibuka sekatnya, maka tidak akan masuk doa kita, permohonan kita. Karena itu yang harus Anda lakukan adalah kenali dulu apa sekat yang menutupi kita selama ini, sifat-sifat jelek kita. Karena itu saat sampai Anda di Arafah, kita sudah kenali ini rinci satu-satu, maka dari itu buka dulu sekatnya itu. Buka dengan tobat. Ingat ini sifat iri hati kita. Saat kita ingat-ingat sebelum berdoa, sebelum minta sesuatu, buka dulu sekatnya. Tobat dulu, lepaskan dulu. Ingatlah sifat iri hati itu yang membuat tetangga murka dengan kita, tidak mau bergaul, teman sekantor sampai pindah, kerabat sampai menangis. Bayangkan mereka minta ampunan pada Allah, buka sekatnya. Sifat marah-marah kita, jangankan pada orang lain, pada orang tua masih terjadi juga. Bayangkan ibu yang menangis karena kita, ayah yang bersedih karena kita, anak-anak yang takut melihat wajah kita. Saking sifat marah tidak bisa kita kontrol. Bayangkan, buka sekatnya, itu barangkali yang menjauhkan kita dari rahmat. Buka. Kalau sudah dibuka bisa masuk? Bisa. Tapi masuknya ini belum tentu bagus. Ayo, kalau misalnya di dalam ada kopi, saya tuangkan air jadi apa? Warnanya apa? Kalau coklat, saya tuangkan air jadi apa? Coklat. Tidak bening lagi. Karena itu bukan sekedar dibuka, kita harus bertekad keluarkan sifat-sifat jelek dalam diri kita. Kosongkan dulu. Yang paling berbahaya kalau sudah padat. Kalau sudah padat, sekatnya dibuka, tapi isinya padat. Anda mesti keluarkan dulu. Jadi bukan sekedar ditangisi, disadari, ya Allah, saya mengakui pernah berbuat salah, itu baru membuka. Anda harus sesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Keluarkan isi yang total dalam hati. Keluarkan. Allah. Kalau sudah dikeluarkan, kosong tidak? Kosong, maka mudah diisi dengan yang kalau bisa berdoa. Kalau minta. Ini bukan apa-apa Anda langsung meminta, kosongkan dulu isi kita. Dari yang buruk-buruk. Setelah kita kosongkan seluruhnya, kita kemudian meminta, hati-hati. Itu belum selesai. Kalau sudah terisi yang baik, yang tadi kosong bisa balik lagi tidak? Bisa saja. Sudah baik iri hati, pulang bisa iri lagi. Ya. Apalagi saat berdoa pun bisa iri. Saat berdoa, lihat temannya kok tendanya bagus, saya kepanasan, bisa iri. Ya Allah, kok bisa ya sana tendanya enak. Bisa muncul lagi, jadi bisa datang seketika. Karena itu Anda mesti mencari sebab. Ini kenapa? Apa sebabnya yang menyebabkan saya bisa iri hati? Padahal saat dilahirkan saya nggak pernah iri. Coba lihat, saat bayi dilahirkan nggak ada yang iri hati. Mama, kenapa mama melahirkan saya keadaannya sulit begini? Gak ada. Sama, semua nangis ya nangis. Ya. Gak ada bayi terlahir marah, tidak ada. Semua manusia terlahir dengan keadaan yang sangat lembut. Saking lembut yang disebut oleh Quran dengan ins. Dipasangkan dengan jin. Terulang 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal. Nah, jin itu maknanya berlawanan dengan ins. Berlawanan. Sifat manusia beda dengan jin. Contoh. Jin kenapa dinamakan dengan jin? Punya dua sifat. Satu, tersembunyi. Jin itu kalau ada jim dengan non, artinya tidak tampak, tersembunyi. Jannah itu tidak tampak. Ya. Karena itu jin, kenapa disebut jin? Karena dia tidak tampak, tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan,
itu jin tidak ada kerjaan. Karena sifat jin itu tersembunyi. Dan lebih tidak ada kerjaannya manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu sangat tidak ada kerjaan. Bukan dunianya. Ya bukan pekerjaannya. Karena itu manusia dibedakan dengan jin, namanya ins. Ins itu dari kata al-unsu, yang nampak, kelihatan. Wujudnya kelihatan. Tidak ada manusia yang tersembunyi. Kalau ada bapak pulang ke rumah, Bu, sembunyi-sembunyi. Ke kantor sembunyi-sembunyi. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Itu pasti, saya tidak mengatakan jin. Itu pasti bermasalah. Karena menyalahi fitrah. Pasti bermasalah itu. Saya tidak katakan mirip dengan jin, tidak. Pasti bermasalah. Ya pasti. Karena hati kecilnya tidak bisa mengakui itu. Sesuatu yang disembunyikan hati kita pasti menolak itu. Pasti itu ya. Karena manusia tampak, jin tersembunyi. Yang kedua, ya rahmatullah. Yang kedua, jin kenapa disebut jin? Karena punya bawaan kasar. Tidak lembut. Kasar. Kata-katanya kasar. Perilakunya kasar. Karena itu tidak ditampakkan pada kita. Dan sekali dia melakukan penampakan, misal dia tampak hadir pada diri seseorang, tidak akan pernah lembut, tidak ada. Ada orang kemasukan jin masuk ke sini, Ustaz, saya mohon izin ikut taklim, duduk di depan. Sedang kemasukan jin, tidak mungkin itu. Kata-kata meracau, tangan mengacau, segalanya pasti begitu. Ya, manusia tidak. Kenapa disebut dengan ins? Karena dia lembut. Kata-katanya lembut, perilakunya lembut. Saking lembutnya, dengan suara kencang saja bisa menangis. Saking lembutnya, saking fitrahnya, baru lahir belum mandi saja sudah dicium-cium. Ya. Yang jadi persoalan, kenapa saat tumbuh kok lisannya jadi kasar? Apa yang salah? Ya. Apa yang menyebabkan kata-katanya jadi kasar? Pandangannya jadi tidak terbatas, langkahnya melangkah tanpa aturan. Apa yang salah? Apa penyebabnya? Ya. Maka kita lihat. Ya, kita lihat sekarang satu-satu, pelan-pelan. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu. Maka lingkungan sekitar nanti yang akan membuat dia berubah. Ya, akan membuat dia berubah. Nah, kita akan cari penyebabnya. Ya Allah, ini kenapa saya begini? Kita cari penyebab. Yang menyebabkan tadinya lembut jadi terpleset, kasar. Ya, tadinya penyayang menjadi iri hati, terpleset. Terpleset dalam bahasa Arab itu zalafa. Zalafa, terpleset. Ya. Penyebabnya kalau agak banyak izdalafa. Penyebabnya disebut dengan muzdalifah. Maka saat kita ingat-ingat itu, ingin mencari penyebabnya, datanglah kita ke satu tempat diberi nama Muzdalifah. Kan yang namanya Muzdalifah ada persoalan itu. Kenapa tertawa? Ya sini. Yuk. Apa yang membuat saya iri hati, membuat saya cepat marah, sehingga saya terpeleset, zalafa, tergelincir. Ya. Tempatnya disebut Muzdalifah. Karena itulah ketika Anda selesai dari Arafah, kenali kekurangan kita, kita ingin cari penyebabnya. Apa penyebabnya ini? Masalahnya apa? Pergilah kita kemudian ke Muzdalifah. Masya Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah 198. Ya, yang mau haji tolong fokus ke sini ya. Hati-hati. Yang tidak haji pun coba lihat dengan baik. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Dan ayatnya, ketika Anda selesai di Arafah, ya, Arafah hajat kita selesai, tahu kekurangan diri kita, kita sudah berdoa, sekarang mencari penyebabnya, maka kita akan berjalan ke Al-Mash'aril Haram, ke Muzdalifah. Tapi perjalanan kita dari Arafah ke Muzdalifah itu bukan cuma jalan atau naik bis kemudian duduk, bukan itu. Kata Quran, fadhkurullaha, isi dengan zikir. Zikir, ingat-ingat apa penyebabnya, apa yang salah dari diri saya. Zikir, istighfar, perbanyak doa. Mohon maaf ya, situasinya tidak sama dengan cerita sekarang nanti. Akan hiruk pikuk. Boleh jadi ada yang saling cerita, saling dorong, ya, saling macam-macam. Hati-hati, sudah kita mau haji bukan cari dunia. Begitu Anda naik ke bis menuju Muzdalifah, sudah fadhkurullaha, diam zikir kita. Renungkan apa yang salah. Koreksi diri kita. Turun, saya percepat, turun ke Muzdalifah. Ya. Kita cari apa? Cari batu ya. Baik, pelan-pelan. Turun di Muzdalifah. Kita mulai ingat-ingat apa yang menyebabkan salah ini. Mesti saya hilangkan ya. Saya bersihkan. Ibu, kalau yang dari luar tadi Pak, dari dalam kita keluarkan kan? Kalau dari luar mau masuk, ya kan tidak kita keluarkan, harus dicegah ya. Ini harus saya lempar nih, supaya nggak datang lagi.
Di Arafah sudah kita keluarkan. Ya. Penyebab bisa datang lagi, supaya dia nggak datang harus saya lempar, supaya nggak datang lagi. Ya. Maka di Muzdalifah kita cari batu. Ya, cari batu. Setelah kita mendapat batu, sambil diingat-ingat, kita duduk sebentar kan? Ya. Sambil menunggu hari berpindah sampai tanggal 10. Di Arafah tanggal berapa? 9. Di Muzdalifah tanggal berapa? Masih tanggal 9. Tanggal 9, nanti bergerak dari Muzdalifah tanggal 10. Nah, ini poin pentingnya. Anda merenung di Muzdalifah, memikirkan apa penyebab saya salah. Ternyata, singkatnya, umumnya penyebab orang tergelincir berbuat salah cuma 3. Cuma 3. 1, karena pengaruh faktor lingkungan yang jauh. Bapak orangnya baik, di rumah baik, rajin berjamaah dengan istri, tapi pindah ke tempat kerja yang baru, di kantor punya teman-teman, jarang sholat. Senang kumpul-kumpul, terbawa kebiasaan itu sampai tidak beribadah. Bisa. Lingkungan jauh. Lingkungan jauh yang mempengaruhi kita disebut dengan ula. Ula. Ada orang di kantornya bagus orang-orangnya, pribadinya baik. Cuma mohon maaf, yang bermasalah lingkungan sekitar rumahnya. Ya. Bapak baik, teman kantor baik, istri yang kurang bagus. Masa sih papa kan direktur, masa mobilnya cuma Avanza, yang manajer aja sudah Mercy. Mulai pelan-pelan terpengaruh. Pak, tetangga kita sepedanya sudah ganti, masa dede sepedanya ini aja. Pelan-pelan mulai berpengaruh. Tidak sedikit orang kehilangan jabatan karena persoalan pasangan hidupnya yang keliru. Ya. Bukan hanya laki-laki, istri juga begitu. Ada ibu sudah baik, bu, baik, begitu menikah bisa tidak baik karena pasangan hidup tidak baik. Mah, copot dong hijabnya, papa kan mau meeting nih, semua orang nggak pakai hijab, mama mesti ikut. Tuh. Tadinya berhijab minta dicopot karena pasangan hidup bisa berubah menjadi tidak baik. Lingkungan sekitar disebut dengan ustaz. Ustaz, bisa ustaz, bisa ustaz. Saking berbahayanya ini, spidol pun nggak bisa menuliskan. Sudah berapa spidol ini? Alhamdulillah. Stop. Baik. Hanya persoalannya, mohon maaf, ya. Sebetulnya faktor terpenting itu bukan karena pengaruh jauh, pengaruh lingkungan terdekat. Faktor paling penting itu kemampuan kita untuk bisa menjaga diri kita sendiri, menahan nafsu kita, meningkatkan takwa kita. Orang mau mempengaruhi sehebat apapun, kalau kitanya kuat, gak akan kena. Ya. Anda kalau tidak tanda tangan bisa mutasi, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Allah kan sudah mengatur pekerjaan, mau dipindahkan sekarang juga saya ridho. Ya. Insya Allah tidak apa-apa. Yang penting Allah memberikan ridhonya kepada saya. Enak, kuat. Ya. Papa, kalau papa nggak ganti, repot di mama. Ya nggak apa-apa, mah. Mungkin dengan seperti ini hidup kita akan lebih nyaman dijalani. Enak. Ya. Dia bisa memberikan solusi. Kadang-kadang kan di rumah tangga itu seperti itu persoalannya. Ya. Banyak hal yang kita dapati, atau bahkan yang paling luar biasa, kita sendiri yang mengundang masalah. Kalau diri kita nggak bisa kontrol, masalah nggak ada. Cuma kita ciptakan sendiri. Sering-sering contohkan, Anda duduk di depan rumah, tetangga kita lewat, tidak senyum kepada kita, kita yang marah. Tetangga kita lewat, tidak menyapa kita, bukan hanya sekedar marah. Itu pengalaman pagi hari bisa dibawa sampai malam hari, diceritakan juga sama suamimu. Papa tahu nggak tadi pagi, mama duduk di depan, tetangga kita lewat, tanya apa sama mama, padahal kita kenal sudah lama. Mungkin barangkali orang itu sedang sakit gigi, sedang buru-buru, cuma karena kita memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita, jadi sampai kita itu. Yang paling berbahaya itu kebiasaan kita kadang-kadang iseng. Yang punya masalah orang lain, kita yang repot. Orang lain punya masalah, kita yang bikin status. Di situ saling serang komentar. Padahal orang yang punya masalah sudah selesai. Kita. Ya. Ini jadi persoalan karena kenapa? Keadaan diri kita kurang kontrol. Nah, pengaruh terbesar itu, diri kita itu dalam bahasa Arab disebut dengan aqabah. Pengaruh terbesar. Aqabah. Pengaruh terbesar disebut dengan apa? Aqabah. Turunkan dulu. Di Muzdalifah inilah kita mencari penyebab, ditemukan, ingin kita lempari. Maka sifat jelek dari dalam diri saya mesti keluar. Gak boleh datang lagi.
Yang dari orang lain mesti dihilangkan, kita doakan mereka. Yang di sekitaran mesti hilang, kita doakan mereka. Karena itulah, karena faktor terbesarnya Aqabah dulu, dari Musdalifah kita akan menuju kepada Aqabah dulu. Berangkat bawa batu, berapa jumlahnya? Usahakan lebih dulu ya. Usahakan bawa 10 atau 14 batu. Ya. Jadi Bapak Ibu punya catatan. Catatan pertama, itu catatan yang kurang baik, kesalahan-kesalahan dosa itu catat. Ya, untuk ke Arafah. Yang kedua, ada botol aqua kecil, mungkin simpan untuk cari batu. Ya, begitu dapat batu, masukkan 10. Di jalan mungkin senggolan orang tumpah sebagian. Ya, atau ada yang kekurangan kita bisa berikan. Tidak sedikit yang lupa. Tidak sedikit yang lupa. Ya. Karena itu kita bawa mungkin 10 atau 14. Yang kita lempar apa dulu pertama kali? Ini. Dan kita akan berhenti di sini kajiannya. Perhatikan. Berangkatlah dari Muzdalifah, ini sifat iri hati saya. Ini Aqabah. Marah saya, cerewet saya, macam-macam Aqabah. Maka datanglah kita ke sana untuk melempar sifat-sifat kurang baik yang ada pada diri kita, supaya filter diri kita kuat, orang tidak bisa masuk, setan pun bisa putus asa dengan kita. Maka datanglah kita ke sana untuk melempar dengan 7 lemparan. Catatan sudah ada. Yang dilempar Aqabah itu cuma simbol. Ya, dinding itu yang kita lempar cuma simbol. Sejatinya itu penyebab ketidakbaikan dalam diri kita yang mesti dikeluarkan. Maka saat Anda akan melempar, sunnahnya bukan dilempar begitu saja. Lontar 1, lontar 2, sampai 7 selesai. Tidak begitu. Sunnahnya, coba Anda lihat dulu catatan diri kita, marah. Saya harus keluarkan sifat marah dari saya, diri saya nggak boleh datang lagi. Maka ketika Anda akan lempar, bayangkan ini penyakit marah saya mau saya lempar. Bayangkan orang tua yang sering kali menangis, sahabat kita, kerabat kita yang kecewa dengan sifat kita. Begitu Anda lontar, apa yang diucapkan? Saya ulang, apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Lontar, begitu dilontar itu sifat buruk kita. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Bayangkan dampak dari keburukan itu. Kalau orang benar lontarannya begitu dilempar, hatinya enak gitu. Kadang-kadang air mata keluar, baru satu. Kedua lontar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, lontar, ini hati kita hilang pelan-pelan. Begitu selesai semuanya, sudah tidak datang lagi, Anda menghadap ke kiblat. Ini sunnahnya. Ya, bukan selesai begitu saja menghadap ke kiblat baru berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minad. Nah, hilanglah sifat-sifat jelek dalam diri kita ini. Tidak datang lagi. Kalau jelek lawannya apa? Baik. Kalau yang jelek sudah tidak ada, otomatis yang muncul yang mana? Yang baik. Dalam bahasa Arab, baik disebut dengan birrun. Jadi hati lawannya perhatian, penyayang. Marah lawannya sabar. Begitu marah tidak ada, sabar muncul. Sabar disebut dengan birrun. Jelas? Kalau sifat baik ini melekat dalam diri kita, maka berubah namanya menjadi mabrurun. Ini ada sabar, masih di luar. Saya ambil sabarnya, dilekatkan pada diri saya. Ya. Begitu melekat sifat sabar ini namanya mabrurun. Mabrur, dimiliki oleh kita, terbawa oleh kita. Karena itu orang-orang yang bisa menghilangkan sifat jeleknya, muncul sifat baiknya, fungsi hajinya akan bisa maksimal dalam dirinya. Maka disebut oleh Nabi al-hajjul mabruru. Haji yang berhasil itu adalah bukan yang diterima, bukan. Kalau diterima makbul namanya. Hajjul mabruru, haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Haji yang bisa merubah perilaku dari yang kurang baik, hilangkan sifat baiknya, sehingga ketika pulang dari haji yang muncul cuma sifat baik-baiknya saja. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi maafkan saya, sudah haji tapi malah bertambah riaknya ya. Begitu pulang peci putih dipakai kemana-mana, sok masjid sudah mulai berubah. Pak Doni ada yang kurang Pak, haknya belum nyampe. Jadi Doni 30 juta itu sayang Pak, nunggunya 6 tahun. Hati-hati. Ingat ya, saya mau terangkan penting sekali. Ibadah itu tidak punya gelar. Tidak ada dampak gelar. Saya belum pernah dengar ada orang sholat disebut bapak sholat. Ibu sedekah disebut dengan ibu sedekah, tidak ada. Oh nama saya Pak, Bapak H.S.S. Andi. Apa itu Pak? Haji, sedekah, sholat, Andi. Gak ada. Haji. Nah kalimat haji ini dia yang salah kaprah. Kalimat haji ini
Itu sebetulnya bukan gelar. Pak Haji, Bu Haji itu bukan gelar. Kisahnya begini, kalau orang Arab melihat seorang sudah pernah haji, kemudian pulang ke tempatnya, kebiasaan buruk pasti muncul. Misal, setelah pulang haji masih sempat mencela orang lain, maka akan diingatkan, ya Haj, Pak Haji. Maksudnya bukan menyanjung jadi setelah haji, bukan. Maksud dalam kalimat ini, Anda ini pernah haji. Kotoran itu sudah pernah dihilangkan. Kenapa sekarang dimunculkan lagi? Itu maksudnya. Ibu ini pernah haji. Sifat gosip sudah dihilangkan. Kenapa sekarang muncul lagi? Ingat Bu Haji, sayang. Jangan menukar surga dengan sifat-sifat buruk. Itu maksudnya. Jadi bukan ada kebanggaan. Itu teguran maksudnya. Koreksi. Ya. Pak, saya Pak Haji. Nah itu masih banyak yang salah itu. Ya. Karena itu orang yang sudah haji hilang sifat jeleknya, muncul sifat baiknya. Maka minimal dia tidak mau diangkat. Tidak mau diangkat. Ya, Masya Allah. Orang paling hebat, paling mulia, dijamin masuk surga, itu tidak pernah menyertakan gelar haji. Pernah dengar haji Rasulullah SAW? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Orang menyebut silakan, tapi ketika Anda mendengar kalimat itu, artinya Allah sedang menurunkan pengingat kepada orang tersebut supaya kita menjaga nilai haji kita. Pak Haji, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jelas sampai di sini? Nah, ini kita baru bahas bagian yang pertama, karena waktunya juga sudah hampir habis. Jadi saya simpulkan dulu. Yang pertama, haji itu bukan sekedar ibadah yang menghadirkan kita ke Mekah, mengunjungi Madinah lantas pulang. Bukan itu. Haji seharusnya menjadikan kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan ketentraman di akhirat nanti. Ini fokus yang pertama. Yang kedua, saya percepat. Ritual-ritual haji selain harus benar secara fikih dan ikhlas ditunaikan, juga mesti dipahami prosesnya sehingga bisa lebih nyaman dan maksimal saat kita menunaikan ritualnya. Yang ketiga, Arafah bukan sekedar tempat untuk kita wukuf dalam artian diam, tapi di situ kita mengenali siapa kita, apa kekurangan kita, apa yang menyebabkan kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita dapat kekurangan kita, kita bertobat kepada Allah, kemudian kita koreksi diri kita. Kemudian cari penyebabnya untuk kita hilangkan selamanya dari hidup kita. Pergilah ke Muzdalifah yang menyebabkan kita sering terpeleset. Ya. Kita ambil batu-batunya, kita lempari kesalahan-kesalahan kita. Ya. Mulai dari diri kita, sifat yang kurang jelek, sampai kemudian kalau tidak cukup diri kita itu, kita datang berharap dengan sempurna di Muna, bukan Mina, tapi Muna. Muna, bukan Mina. Ya. Muna, tempat harapan. Harapan yang sangat dimohonkan. Di setelah Anda selesai dengan diri kita, kita ingin perbaiki keluarga kita mesti baik. Datang ke Mina kita, ke Muna kita mabit. Ya. Kita renungkan anak-anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita. Ya. InsyaAllah. Pun demikian dengan saudara-saudara di sekitar kita. Kalau Anda sudah sempurna menunaikan itu, mudah-mudahan saat pulang ke tanah air, membawa kebaikan-kebaikan yang bisa memperbaiki keadaan hidup kita. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, tidak bisa kita bahas pada saat ini, itu membahas tentang hikmah saat ritual di seputaran Ka'bah. Tawaf itu ada maknanya, ya. Ada caranya, ada maknanya. Kemudian sa'i ada caranya, ada maknanya, sampai dengan tahallul. Ya. Nanti insya Allah kita akan ambil satu sesi yang langsung praktek dengan miniaturnya, supaya langsung kelihatan. Ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ketua DKM supaya nanti Ali Hasan cari miniatur Ka'bah. Taklim selanjutnya kita pasang Ka'bahnya, nanti kita diajarkan. Insya Allah kita belajar bagaimana cara masuk menuju Ka'bah, lewat pintu mana sunnahnya, doanya apa, lalu kenali Ka'bah, mulai tawaf dari mana, Hajar Aswad kenapa disebut Aswad, ya, yang mustajab di sekitar Ka'bah itu apa. Dari situ kemudian sa'i sampai selesai dengan tahallul. Untuk hari ini kita cukupkan dulu.